Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am sorry I cannot speak English well. That's why I use Indonesian in this presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supatmi, NPM 2019-86000031, Prodi PGSD. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Materi Daur Hidup Makhluk Hidup Melalui Media Audiovisual. Pada saat saya melakukan penelitian, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu rendahnya minat belajar siswa dan kurangnya media pembelajaran yang menarik. Dari hasil penelitian pada prasiklus menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar siswa kelas 4C yaitu 45,35%, di mana dalam kategori minat belajar termasuk dalam kategori rendah. Nilai di bawah 50 menunjukkan angka 46,46%. Sedangkan nilai di atas 50 menunjukkan angka 54,13%. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media audio visual untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi daur hidup makhluk hidup di kelas 4C SD Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta Timur tahun ajaran 2022-2023. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar ilmu pengetahuan alam pada materi daur hidup makhluk hidup melalui media audiovisual siswa kelas 4C semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di SD Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta Timur. Metode penelitian kelas. Penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas 4C pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4C di SD Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, model kemis, dan MCQ cadar. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, proses kegiatan, observasi, dan refleksi. Setiap siklus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tindakan sesuai dengan evaluasi hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Prosedur penelitian diawali dengan perencanaan, di mana peneliti merancang tindakan yang akan dilakukan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, menyiapkan lembar kerja siswa LKS, sumber dan bahan ajar, serta media pembelajaran yang berkaitan dengan materi daur hidup makhluk hidup. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Hasil dan pembahasan. Pada prasiklus, nilai tes diperoleh siswa kemudian didistribusikan dengan menggunakan perhitungan Sturges, dan hasil distribusi frekuensinya adalah pada interval nilai 40 sampai 42, frekuensi relatif sebesar 3,22%. Kemudian pada interval 43 sampai 45, frekuensi relatif sebesar 6,45%. Selanjutnya pada interval 46 sampai 48, frekuensi relatif sebesar 29,3%. Kemudian pada interval 49 sampai 51 sebesar 6,45%. Pada interval 52 sampai 54 sebesar 25,80%.
pada interval nilai 55 sampai 57 sebesar 6,45%, dan pada interval 58 sampai 60 sebesar 9,67%. Pada siklus 1, nilai tes perolehan siswa kemudian didistribusikan dengan menggunakan perhitungan Sturges, dan hasil distribusi frekuensinya adalah pada interval nilai 46 sampai 50 frekuensi relatif sebesar 22,58%. Kemudian pada interval 51 sampai dengan 55 frekuensi relatif sebesar 32,26%. Selanjutnya pada interval 56 sampai dengan 60% frekuensi relatif sebesar 29,3%. Kemudian pada interval 61 sampai 65 sebesar 9,68%. Pada interval 66 sampai 70 sebesar 3,23%. Pada interval nilai 71 sampai 75 sebesar 0%, dan pada interval 76 sampai 80% sebesar 3,23%. Pada siklus 2, nilai tes perolehan siswa kemudian didistribusikan dengan menggunakan perhitungan Sturges, dan hasil distribusi frekuensinya adalah pada interval 70 sampai 75 frekuensi relatif sebesar 6,45%. Kemudian pada interval 76 sampai 80 frekuensi relatif sebesar 12,90%. Selanjutnya pada interval 81 sampai 85 frekuensi relatif sebesar 25,81%. Selanjutnya pada interval 86 sampai 90 frekuensi relatif sebesar 16,13%. Pada interval 91 sampai 95 frekuensi relatif sebesar 16,13%. Pada interval 96 sampai 100 frekuensi relatif sebesar 22,58%. Pada prasiklus 1, dari ketiga indikator minat belajar tersebut mengalami peningkatan yang signifikan setelah menggunakan metode audiovisual. Perhatian dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 rata-rata sebesar 26,61%. Kemudian meningkat pada siklus 2 menjadi 79,83%. Partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 sebesar 26,68%. Kemudian meningkat menjadi 67,89%. Pada siklus 2, perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 sebesar 33,33%. Dan pada siklus 2 meningkat menjadi 94,46%. Dari pembahasan hasil penelitian saya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, materi daur hidup makhluk hidup melalui media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4C SD Negeri Pinang Ranti 01 Jakarta Timur. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan yang signifikan pada siklus kedua dibandingkan dengan siklus pertama pada 3 indikator sikap belajar siswa, yaitu perhatian dalam kegiatan pembelajaran, partisipasi dalam kegiatan pembelajaran, dan perasaan senang terhadap kegiatan pembelajaran. Penggunaan media audiovisual dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dengan memanfaatkan media audiovisual, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih.